Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari sama-sama bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini, di waktu yang berbahagia ini, saya panjenengan semua ditakdirkan oleh Allah dalam kondisi thalibul ilm, sedang berusaha belajar ilmu dari ilmu-ilmunya Allah. Moga-moga yang duduk-duduk di masjid ini dan semua yang hadir ini saya doakan mendapatkan keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sebab banyak orang itu yang mencari ilmu tapi ujung-ujungnya tidak barokah. Ini berbahaya. Lebih baik yang kita cari itu sedikit tetapi membawa barokah. Apa itu barokah? Saat kita tiap hari bertambah kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari sama-sama kita mulai dulu kajian fikih malam ini dengan membaca basmalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk kepada materi lanjutan tentang fikih pencurian atau saraqah, saya mengingatkan bahwa hadirnya kita di sini tidak lain dan tidak bukan adalah ingin menjadi bagian dari ahlul ilmi, yaitu orang-orang yang dititipkan Allah ilmu. Ilmu itu artinya tahu, paling tidak tahu. Nah, pengetahuan ataupun ilmunya Allah itu bisa diperoleh dengan berbagai cara. Tetapi di dalam Al-Quran saya tangkap ada 3 kurang lebih cara yang paling efektif supaya kita itu berilmu. Yang pertama disebut, saya tulis kamera, saya tulis ya, untuk memperoleh ilmu. Maka yang pertama adalah aktivitas tafakur. Nopo Bapak Ibu? Tafakur. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tafakur. Nomor 2 lebih dalam lagi, istilahnya adalah tadabbur. Apa Bapak Ibu? Tadabbur itu manakala kita bisa sholat, bisa khusyuk, kemungkinan besar bukan hanya berpikir, tetapi hatinya hadir mentadaburi setiap gerakan, setiap bacaan. Ini namanya tadabbur. Sehingga ilmu itu akan cepat didapat. Yang ketiga, metode ketiga adalah dengan cara iktibar. Kalau di Quran itu fa'tabiru ya ulil absor, itu mengambil pelajaran, hikmah atau pelajaran. Kalau ini istilahnya tadabbur, berpikir keras tentang hal-hal detail untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Karena banyak orang merasa tidak butuh ilmu fikih, banyak orang merasa tidak perlu belajar hal-hal detail tentang misalkan nisab ini dan nisab itu.
Maka saya sangat senang sekali, berbahagia sekali melihat ada suami istri yang bisa mengamalkan ketiga-tiganya. Saya kasih gambaran contoh yang sederhana. Bapak Ibu pernah enggak jalan-jalan berdua sepasang suami istri? Sering? Sering Pak ya? Di setiap perjalanan Anda, sekarang saya mau tanya lagi, pernah enggak jalan di satu tempat yang hijau, yang itu tidak ada mall, tidak ada perbelanjaan? Pernah? Di mana itu Pak? Pegunungan? Ada kebunnya Pak? Baik. Ketika jenengan lewat dengan istri itu, berjalan-jalan pakai motor atau pakai mobil, berapa kali ngucap subhanallah? Berapa kali Pak? Melihat yang hijau, berapa kali Pak? Ya, kadang bisa. Ini berarti belum pernah tafakur Pak. Jadi kita cuma lihat aja, tak memberi efek sedikit pun mengenai gambaran kebesaran Allah. Kalau sampai jenengan sama suami istri lewat satu kebun lombok misalkan, terus tiba-tiba istrinya nyubit papanya, Pak mandek sih, ada apa Bu? Sampai lihat, sampai wasno lombok itu, subhanallah Pak, lombok itu indah sekali. Loh Bu, kenapa Bu kok ngejak ndelok lombok? Saiki lombok regone larang saiki Pak. Lombok itu 1 kilo berapa? Lombok itu mahal. Subhanallah Pak, Allah menciptakan lombok seperti itu, indah sekali. Ada yang merah, ada yang hijau. Itu tafakur namanya. Menyebut nama Allah sepintas, terlintas dalam otak kita, dalam benak kita, dalam hati kita, betapa besarnya Allah bisa menciptakan lombok. Itu baru tafakur namanya. Subhanallah Pak, lomboknya bagus kan. Lalu kemudian ibunya menimpali lagi, Pak, kok bisa ya lombok itu padahal isinya cuman biji kecil-kecil, tapi kok membuat rasa itu apa? Pedas. Itu rasa itu bagaimana Allah itu menciptakan rasa itu? Toh kadang beda-beda Pak ya, antara lombok hijau karo lombok abang. Makin merah bukan makin pedes. Nggih. Seharusnya kan secara logika kuning pedes betul. Merah lombok abang yang gede tambah enggak pedes. Saya cukup heran. Kok bisa? Ini namanya tadabbur. Makin menguatkan hati kita untuk lebih dekat kepada Allah. Masya Allah, lombok saja begitu. Barulah kemudian yang ketiga, bapak itu beriktibar. Ibu, sampai dari tadi Masya Allah nyebut lombok subhanallah, betul-betul mengilmui lombok subhanallah. Saya mau tanya Bu, lombok itu dari jauh indah gak Bu? Indah sekali Pak, berwarna-warni. Kata bapaknya, begitu itu Bu hidup kita. Hidup kita itu insya Allah akan indah kalau ada lombok enom dan lombok tua. Bapak-bapak yang guyang-guyu rasanya sudah membau, ini apa maksudnya? Kata ibu, maksudnya gimana Pak? Ya hidup itu indah Bu, kalau misalkan bapak itu punya mbok enom dan mbok tua. Nah kira-kira apa reaksi ibu Pak? Lalu kemudian bapak itu ya sudah, setelah statement itu berlalu pulang, besok paginya ibunya nyambelin dan ternyata betul pedes sekali. Kata bapaknya, ini sambel apaan ini Bu? Nah itu Pak, itu akibat kalau lombok enom sama lombok tuwek dicampur itu pedes sekali. Apa artinya Pak? Bapak itu pengen mengambil pelajaran bahwa hidup itu akan indah kalau ada mbok enom dan mbok tuwek. Ini lebih dalam lagi maknanya itu. Ibu itu seakan disuruh menyetujui kalau bapak ingin wayo. Tapi ibu pintar, ya Pak.
tak selalunya lombok hijau sama lombok nom sama lombok tua itu indah. Saya sambalkan besok ya. Coba diulek, ternyata pedes. Itulah kalau saya nanti dicampur sama lombok nom nanti akhirnya jadi pedes. Jangan coba-coba Pak ya, nah, gitu. Jadi perkara lombok itu kalau kita tafakuri, kita tadaburi, dan kita ambil hikmahnya itu dalam hidup itu akan ketemukan pelajaran yang sangat banyak. Apalagi persoalan ilmu. Ya, gitu ya Pak Jarwo. Saya ketika menyampaikan cerita ini spontan ibu-ibu di belakang, ini alamatnya Ustadz setuju. Padahal tidak, itu hanya joke saja. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan malam ini kita termasuk bagian dari paling tidak tadabbur, mendetailkan urusan ilmu supaya kita itu lebih dekat kepada Allah, dan mudah-mudahan bisa iktibar mengambil pelajaran. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan sarokoh, pencurian di bulan lalu. Kita kemarin sudah membahas masih dalam bab unsur-unsur syarat-syarat ditegakkannya had potong tangan ya. Yang pertama dulu kita sudah sampaikan tentang harus ada yang namanya pencuri. Ada 4 ya. Yang pertama adalah pencurinya, kemudian barang yang dicurinya, lalu wal masruku minhu, orang yang kecurian itu harus ada syarat-syaratnya, dan terakhir adalah tempat kejadiannya di mana. Jadi ada 4. Saya tulis dulu. Ada 4 nih. Ya, sarik pertama pencurinya, masruk. Bahasa Arab itu enak Pak, tahu satu kata bisa banyak arti. Kemudian masruk minhu. Lalu yang ketiga makanus sarokoh. Tulis. Ini pencurinya, kemudian barangnya atau yang dicuri itu seperti apa, baru boleh dipotong tangan itu. Lalu kemudian apa ini? Yang dicuri, korban, itu syaratnya bagaimana? Kemudian tempat pencurian. Kemarin kita sudah membahas yang pertama, yaitu tentang siapa yang mencuri ya. Sudah jelas orang yang balik, berakal dan sebagainya. Lalu kemarin kita juga sudah sampaikan tentang sedikit tentang barang curiannya. Yang pertama dan yang kedua, hendaknya benda yang dicuri itu sesuatu yang berharga, alias bisa diperjualbelikan. Sekarang ini kan semua bisa diperjualbelikan. Intinya adalah mutaqawwiman kata para ulama. Artinya bisa dimanfaatkan untuk ya ini saya bacakan dulu. Kemudian yang kedua ada nisabnya. Harus mencapai apa? Nisab. Nisab itu batasan terkecil harta yang dicuri, baru boleh dipotong. Berapa nisabnya? Kalau madhab Hanafi itu 1 dinar. Madhab Hanafi 1 dinar. 1 dinar itu berarti berapa emas? 1 dinar itu berapa gram emas? Berapa Pak? Ada yang tahu? Dinar dinar emas atau dinar-dinaran nih. Kemudian saya bacakan dulu. Itu kalau madhab Hanafi 1 dinar emas atau 10 setara dengan 10 dirham. Kemudian kalau menurut jumhur itu menurut mayoritas ulama, nisab daripada harta yang dicuri itu 1/4 dinar. Kemarin kita pernah belajar di kampus itu paling tidak itu 500.000. Rubu'u dinar, niki sepakat jumhur 500.000. Nah sekarang orang-orang mencuri itu rata-rata berapa Pak? Ya miliaran, triliunan dan seterusnya. Ya, jangan memandang kecilnya, tetapi yang dipandang adalah jarimah atau dosanya dan ancaman dari Allahnya. Baik, jadi kalau jumhur itu 1/4 dinar syar'i minadz dzahab au thalathatu darohim atau setara dengan 3 dirham syar'iyatun khalisatun minal fiddah. Nah, itu untuk nisabnya.
Karena ada satu hadis yang sahih disebutkan dalam hadis rawahu Malik dari Ibunda Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, tuqta'ul yad, tangan itu dipotong, nggih, fi rub'i dinar, kalau barang yang dicuri mencapai seperempat dinar, fasoitan, dan seterusnya, yaitu setara dengan tadi itu. Seperempat dinar berarti 3 dirham kurang lebih. Silahkan nanti dikonversikan sesuai dengan kondisi dan harga sesuai zamannya, ya. Karena zaman dulu sama zaman sekarang beda, Pak. Orang zaman dulu utang 1000 tahun 70 itu berapa sekarang, Pak? Zaman dulu 1000 rupiah bisa buat beli apa, Pak? Tahun-tahun 70 dulu. Lah ada orang utang tahun 70-an 1000, balik noni tahun 2023. Kira-kira balik noni jek 1000 tah sak juta. Ini kadang-kadang kita itu nggak balik no sak juta diarani riba. Padahal memang betul seharusnya, karena nilainya sekian tahun sudah inflasi, ya. Nah, ini yang kadang-kadang orang itu pinter, utang tapi pinter, nyilih tahun 70, balik noni tahun 2000. Nyili 1000 waktu itu bisa buat beli apa pedet, ya. Tahun 2000 1000 buat beli, kata yang minjem, tak kembalikan piro 1000, kan utangku 1000, lah dhisik sampean tuku 1000 gawe tuku pedet, wis pokoke 1000 ya 1000, engko nek tak luwi dadi riba. Niki fikih sing mboten aplikatif jenenge, mboten. Termasuk nisab tadi. Jadi secara umum itu adalah seperempat dinar atau 3 dirham. Silakan dikonversikan setiap waktu dan zamannya. Itu untuk kedua, harus hartanya mencapai nisab. Lalu misalkan ada orang mencuri, banyak orang, Pak. Ada 10 orang mencuri. Jika ada orang 10 orang itu mencuri, terus barang curiannya nggak sampai nisab, kira-kira dihukum mboten? Tidak sampai nisab? Ya tidak. Orang 10 bekerja sama mulai dari awal sampai akhir, ternyata barang yang dicuri dari berangkasnya Cak Imin, dari berangkasnya sinten sembarang, berangkas saya gitu ya, ternyata jumlahnya kalau dijual cuma berapa? 300.000. Orang 10 orang kalau dibagi berapa itu, Pak? Dapat berapa itu? 3.000-an, ya nggak sampai nisab, nggak dipotong tangan. Lalu kalau misalkan sampai nisab, ini kasus ada 10 orang mencuri di rumah saya, mengendap-endap di malam hari, mencuri di berangkas saya, ada jam tangan segala macam, dijual 1 juta lebih, kan sampai nisab tuh. Siapa yang dipotong tangan? Apakah 10 orangnya, atau siapa yang menjualnya, atau bagaimana? Nah, ini sudah disampaikan oleh para ulama sejak dulu. Nggih. Kalau Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak dihad setiap satu orangnya, alias kalau mencapai nisab, nggih. Kalau mencapai nisab, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan tidak ada had setiap satu orangnya. Karena apa? Ya tadi itu ada subhat, ya. Li'anna kullan lam yasraq falau tastaujibu jinayatun uqubatun kamilah kama law infarada bisarqatin maduna nisab. Nek kalau tidak sampai nisab, ngapunten, kalau tidak sampai nisab maka tidak dihad menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Wa yarul Malikiyah, kalau menurut Imam Malik, mazhab Maliki, in kana likulli wahidin qudratun ala hamlil masruq bi infiradihi fala yuhaddu ahadun. Wa in kana lusus yahtajuna li ta'awuni ba'dihim fayuhadduna jami'an. Kalau menurut Imam Maliki dihad semuanya. Loh, nikilah namanya khilaf atau pendapat, perbedaan pendapat. Kalau mazhab Hambali, idza istaraka jama'atun fi saraqatin, kalau berserikat ada yang 10 orang saling bantu-membantu dalam pencurian, lalu harta yang dicuri mencapai nisabnya, faquta'u quti'u jami'an. Sama dengan mazhab Imam Malik, yaitu apa? Dipotong semuanya. Kenapa?
li darurati hifdzil mal, untuk urusan menjaga harta. Karena agama niku datang salah satu maksudnya adalah menjaga hartanya orang beriman. Jadi itu catatannya ya, di hukum semuanya. Ya kalau dihukum salah satu justru malah nawa. Nggih kan otaknya kan nggak jelas. Di antara 9 orang itu siapa yang paling, meskipun ada bosnya lah, itu kalau bosnya yang dipotong anak buahnya terus kemudian bebas, lak sami mawon. Makin berbahaya. Baik, itu yang ketiga. Tadi jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga nisab, nggih. Yang kedua tadi nisab, yang ketiga sekarang syarat hartanya adalah harta yang dicuri harus tersimpan di satu tempat. Jadi kalau misalkan ada orang mencuri, sekali lagi ini ilmunya nih Pak nggih. Kalau ada orang mencuri apa namanya sepeda di apa niku di halaman, itu kan nggak disimpan atau nggak, kalau misalkan di gurun pasir nggak ada yang jaga atau tempat yang nggak ada penjaganya alias tidak tersimpan, itu dalam fikih bukan pencuri namanya, itu lebih di atas pencuri, bisa masuk begal dan sebagainya, lebih parah nanti hukumannya. Jadi kalau mencuri yang dimaksud itu apa? Dia mengambil di satu tempat penyimpanan, baik itu di rumah ataupun di satu tempat yang ada penjaganya. Nah, itu disyaratkan seperti itu. Kenapa? Ada satu hadis sahih Bapak Ibu sekalian disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la qata'a, tidak ada potong tangan, fi thamarin, untuk orang yang mencuri buah. Kata mboten sing biasa nyolong napa? Buah-buahan. Mangga. Sak truk Pak. Luar biasa. Kalau saya waktu kecil dulu tebu Pak, saya izin pada yang tebang tebu, Pak njaluk tebu, nggih. Saya ketika nggih itu saya anggap berarti diizin. Yang nebang tebu pulang, saya pulang ambil geledekan, saya angkut itu. Waktu saya kecil Pak, waktu dulu masa kecil itu, karena pemahaman saya ini sudah halalan toyiban, karena sudah diizin. Padahal yang nebang tebu itu bukan pemilik tebu, tapi anak kecil pemahamannya sederhana. Oh sudah diizinkan, Pak njaluk tebu, nggih monggo Dik. Nah, kita simpan monggonya buat nanti maghrib. Jadi dia nunggu dia pulang dulu, kita pulang manggil kakak ngambil geledekan, setebang semua tebu itu. Itulah namanya masalah. Jadi Rasul pernah bersabda, tidak boleh dipotong tangan orang yang mencuri buah, berapapun itu, hatta yuwazihul jarin, sampai betul-betul buahnya itu diletakkan di satu tempat. Ibaratnya teng nopo? Ya ada tempatnya. Kalau apa namanya buah yang masih di pohon apalagi, itu tidak ada potong tangan, meskipun satu kintal jupuke satu, tidak ada. Harus betul-betul di tempat penyimpanannya. Jadi ada usaha untuk mengeluarkan atau mengambil dari tempatnya. Jadi ini disyaratkan yang dicuri harus muharrazan mutlakon, secara mutlak harus berada di tempat penyimpanannya. Ya, apa yang disebut haros adalah tempat untuk menyimpan sesuatu. Nah, ini di sini. Itu yang ketiga. Kemudian saya bacakan agak singkat-singkat. Yang keempat, ayyakunal masruq ainan qabilatan lil ittihar. Hendaknya barang yang dicuri itu Pak, itu disyaratkan itu bisa disimpan dan tidak cepat rusak. Maka kata para ulama, fala qata'a, tidak ada potong tangan menurut Abu Hanifah ketika ada kasus pencurian orang yang mencuri buah-buahan. Menurut Abu Hanifah, karena buah-buahan itu expirednya singkat. Terus bagaimana kalau ada orang nyuri buah-buahan? Ya disuruh ganti sesuai dengan, iya. Kalau yang dicuri 1 ton ya mangga 1 ton dijual berapa, itu disuruh ganti. Artinya para ulama mensyaratkan barang curiannya itu harus bisa disimpan, bisa ditimbun, bisa dalam waktu yang
lama, emas-emasan, perak atau barang-barang berharga. Kalau nyuri wortel bagaimana Pak? Rong dino pun busuk. Lah Pak Ustadz, nyuri ini 5 hektar. Urusannya 5 hektar nanti dia harus mengganti. Jadi 5 hektar kemudian hartanya dipakai ini dan itu, tidak ada urusan. Yang jelas kalau dia mencuri barang-barang yang cepat rusak, maka dia disuruh mengganti. Kemudian juga para ulama menyebutkan wal bakul itu ya kayak sayur-sayuran, enggak boleh orang mencuri bayam, gubis, nyuri gubis dipotong tangan, enggak ada ceritanya zaman Nabi. Kemudian nyuri daging kurban misalkan, ada Pak pencurian daging kurban ada? Ngentit. Lah orang yang ngentit, saya sering ditanya ketika waktu Idul Adha, Pak Ustadz gimana kalau ada panitia itu kemudian di luar jam dia datang duluan kemudian mengambil daging, masukkan kresek, disisihin sendiri, dikasih nama sendiri. Niku hukumnya nopo? Mencuri tah? Nopo bedanya mencuri kali ngentit? Kalau dalam istilahnya ya tetap bisa disebut sarokoh, cuman tidak masuk syarat potong tangan. Gitu disuruh mawon. Oh itu saya mengambil hak saya, haknya itu belum dibagi. Hak itu kalau sudah dibagi lah orang-orang kadang-kadang kalau yang prakteknya yang ada itu kalau Idul Adha aku jadi panitia, aku nanti itunya, aku nanti kakinya, aku pesen. Padahal belum ada kesepakatan bersama. Kalau panitia bilang coba ini ada bagian-bagian yang sudah dibagikan, yang mau request siapa, itu baru ada izin namanya. Ada izin. Baik, kemudian susu juga begitu. Ada orang nyuri susu Pak, susu sapi misalkan. Susu sapi itu expirednya berapa Pak? Ya kecuali yang dikasih dikasih pengawet ya. Artinya tetap susu itu enggak masuk ke dalam kriteria dipotong tangan dan lain sebagainya. Wa ittafaqal ulama'u, tapi para ulama bersepakat para ulama bersepakat la qata'a, tidak boleh dipotong tangan fi saraqatis samari, dalam kasus pencurian buah-buahan al muallaq alas sajar, buah-buahan yang masih nempel di pohon. Jadi orang yang mencuri mangga, yang mencuri kelapa, itu nggak boleh dipotong. Mencuri tapi masih nempel kan tadi pembahasannya harus ada di tempat ya. Nah ini nempel gimana? Apakah nempel di tempatnya atau gimana? Khusus buah-buahan itu dalilnya jelas tidak boleh. Cuman disuruh mengganti sebagai wujud tanggung jawabnya saja. Baik, kemudian syarat yang kelima dalam masalah barang, alla yakuna aslas masrub mubahan katuyur wal hasais. Hendaknya barang yang dicuri itu bukan barang-barang yang sebenarnya boleh diambil secara alamiah. Contoh, jenengan ngambil burung di sawah, ini mencuri mboten? Sopo sing duwe burung? Tuyur itu burung-burung apapun yang berterbangan yang tidak ada sangkarnya. Sinten Pak sing ada burung itu? Misalkan jenengan ke Masjid Nabawi ada burung dara buaya, ditangkap satu, boleh enggak? Boleh saja secara dalil syar'inya, karena itu tidak disimpan kecuali sudah ada sangkarnya, burung cendrawasih nopo terus diambil, itu namanya mencuri. Napa? Tulisannya napa? Berarti orang yang menulis itu istilahnya punya kewenangan untuk menjaga. Contoh kebun binatang, dilarang memegang apalagi mengambil, dilarang mengambil karena ini adalah satwa yang dilindungi. Nek niku berarti hukumnya hukum tulisan Pak. Sing iso maca niku berarti sing pinter. Kalau tetap ngambil berarti dia menyalahi kewenangan yang ada. Lah ini kasusnya di gurun pasir. Ada dhob itu kadrun itu kadal gurun. Boleh mboten diambil? Silahkan cari sebanyak-banyaknya, nyari Pak Kadrun itu.
Kadrun itu singkatan dari kadal. Itu boleh. Apapun yang di gurun pasir jenengan temukan selama tidak ada tulisan, silakan diambil. Pak Ustadz, bagaimana kalau saya ke Maluku? Di Maluku itu ada satu ladang, itu di sana itu udah biasa. Sapi-sapi itu dilepas semua Pak, tidak ada tandanya. Tapi di sawah orang, kira-kira bagaimana itu Pak? Atau di ladang yang sifatnya itu ada pemiliknya, jenengan mau ngambil sapinya? Jadi di Maluku itu saya pernah main di sana 1 bulan itu, sapi-sapi itu murah Pak, harganya sapi di sana kurang lebih 7 juta, 5 juta sapi itu. Dan dilepasin gitu saja di sawah. Dan untuk mengenalinya apa? Dikasih tanda. Di napa niku? Di stempel, pakai napa niku kai nggih, yang kayak kuda itu. Stempel, kadang kupingnya dipotong dikit gitu. Nggih, dikasih tanda di miliknya siapa. Kalau itu tanah bebas, tanah istilahnya tanah yang betul-betul secara adat masyarakat itu milik bersama, terus enten sapi-sapi itu secara hukum alamiah boleh-boleh saja, sebagaimana kita berburu di hutan, mencari burung di di tempat-tempat yang umum itu boleh. Ya gitu Pak ya. Jadi untuk syarat yang kelima ini adalah yang kelima, yaitu hendaknya barang yang diambil bukan barang yang mubah dimanfaatkan, misalkan burung-burung dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, hendaknya barang yang diambil itu bukan barang milik seseorang yang sebenarnya ada syubhat. Contoh, anak ngambil punyanya ibu, ibu ngambil punyanya anak. Di situ ada perserikatan dalam kepemilikan. Contoh, nih yang sering terjadi, ibu-ibu tidur, bangun tidur nemu uang di bawah bantal. Duitnya sopo? Bapak. Tenane di bawah bantal. Itu uang siapa Bu? Pasti Bu sudah husnudon, ini uang suami saya. Diambil mana? Diambil aja. Bapaknya lalu, loh Bu, duit kundi 1 juta mau tak deleni sor bantal, itu duit gawe titik. Kata istrinya, sudah saya belanjakan. Sampai niku nyolong Bu, nyolong betul itu Pak? Enggak. Mana ada suami nyuri uang istri. Kalaupun itu diangkat ke hakim, hakimnya ketawa doang kalau hakim yang paham agama. Wong bojo nyolong napa barangi bojone kok diangkat ke hakim. Urusannya ini ini bukan pencurian, ini namanya apa? Nemu dan halalan thayyiban. Meskipun ilmunya secara ilmiah kita tahu uang suami di dalamnya ada uangnya istri. Uangnya istri itu uangnya istri, bukan milik suami. Tapi boleh nggak misalkan bapak-bapak tiba-tiba ada uangnya ibu di dompet, terus butuh buat beli napa nggih? Bukan rokok yang agak besar dikit. Kira-kira barang yang 1 juta napa kira-kira? Lalu ngambil di dompet, oh ada 1 juta, Pak, COD. Nah, COD misalnya beli sekok atau beli apa motor. Lalu kemudian ketika masuk ibunya ngambil dompet, Bapak, engkau telah mencuri uangku. Apa kata bapak? Nyileh. Disaur boten? Boten. Wong duwike berdua. Maka di sini kalau ada perserikatan kepemilikan itu namanya syubhat, ndak ada had. Kalau misalkan ada suami istri yang mengadukan ke hakim, itu biasanya hakimnya ketawa aja, wis sampean bali omalah sing rukun ya, biasa gitu. Kok ono suami melaporkan istri, laporannya nopo? Sing dicuri uang di dalam dompet, ya padha ngerti. Nah ini. Kenapa Pak? Dan saya sering begitu, kalau dalam keluarga itu ya gitu. Pokoknya sama istri itu harus betul-betul. Pokoknya kita harus terbuka. Harus apa? Harus ada, iya keterbukaan. Dompet saya otak-atik terserah. Kalau dompet istri saya buka boleh ya, boleh. Pokoknya terbuka saja. Iya buka dong. Artinya masalah keuangan itu memang diatur dalam Islam. Cuman ketika terjadi kesalahpahaman, misalkan
tidak sengaja ataupun sengaja mengambil, ini dalam kasus ini tidak masuk pencurian, itu hanya peminjaman, ya. Peminjaman yang tidak dikembalikan, alias minta dengan caranya sendiri. Termasuk ibu-ibu kan begitu, kadang sukanya hobinya itu menghabiskan ATM suami. Pak sini pak, gesek COD, gesek ini. Apalagi kalau di Shopee Pay itu saldonya banyak. Itu pak, anu ya, nah, langsung tik. Bapaknya lagi butuh, lihat saldo berapa? Tinggal 2.000 perak. Kira-kira bapak marah nggak pak? Nggak marah. Wah, berarti istriku itu hebat menggunakan uang pada semestinya gitu kan. Jadi tidak usah marah pak ya kalau diambil uangnya oleh istri, karena istrinya itu bukan mencuri tetapi mengambil hak. Kok paksa sih pak? Bukan, kalaupun mengambil semua itu tidak bisa dikatakan pencuri, karena bagaimanapun haknya istri itu selama-lamanya, bukan sebulan 2 bulan, tapi kholidina fiha, selama di dunia, selama menjadi istri. Dalam? Nah, nggak bilang itu tadi saya sebut, nyele tapi gak kondo, nggak bilang itu bukan berarti mencuri. Kalau pencuri nggak bilang dan betul-betul caranya ada aturannya sehingga disebut mencuri. Jadi seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga, oke, ada yang ketinggalan. Untuk persoalan barang yang dicuri, hendaknya betul-betul dia itu prioritas akan dicuri barang tersebut, bukan yang muncul kemudian. Contoh, kita di jalan nemukan, bukan di jalan ya. Kita ada orang misalkan mencuri itu nggak sampai nisab. Dia ingin mencuri mangkok. Ternyata waktu mangkoknya diambil ada sendok emas katut. Dia niatnya nyuri mangkok atau nyuri sendok? Nah ya, yang dihukumi yang awal, bukan karena ada yang muncul tadi. Kalau di sini disebutkan fala qata'a inda jumhur, tidak boleh dipotong tangannya menurut jumhur. Al-Hanafiyah wal Hanabilah. Kasus pencurian bisa rokotikal bin auhirin fi anak unukihi tuku dhahabin. Ya, ada orang nyuruh kucing atau nyuruh anjing, kamu sana ambil ambil tempat itu, misalkan ambil gelas, suruh ngambil piring, kamu itu kayaknya itu bagus, berharga itu, ambil. Ternyata waktu kucing itu atau anjing itu mengambilnya, dibawa ke sini ada emas satu keping yang itu mungkin 10 gram. Maka dia itu nyuri 10 gramnya nyuri nih? Yaitu yang dimaksud itu ya adalah mangkoknya tadi. Kata waktu diadukan oleh korban, Pak Hakim, dia itu mencuri mangkok saya yang ada emasnya. Kata si pencuri, saya nggak mencuri emasnya, saya cuman emasnya katut sudah saya belanjakan loh, menarik ya. Maka kemudian kasus seperti ini ya tidak dihukumi atau tidak dikotok, tidak diputus atau tidak dipotong tangannya, itu menurut jumhur. Jadi harus betul-betul niatnya yang dicuri apa, barangnya itu yang berharga sesuai dengan nisab. Kalau ada barang yang ikut kemudian itu istilahnya masuk ke dalam, bukan masuk ke barang nisab tadi. Oke. Kenapa? Wah, nenekku saya yakin pengen nyuri isinya dompet, bukan nyuri dompet. Kalau ini dibuat kayak Bani Israel bisa saja Pak. Aku tak nyuri bismillah, nawa itu nyuri dompet. Muga-muga no duit, betul dicuri dompet terus gak ono duite, marah mboten? Marah karena sebenarnya niatnya adalah dapat uang. Ya memang seperti ini sih Pak. Iya, pelik kalau misalkan yang jadi pencuri itu Bani Israel itu pelik sekali. Masalahnya banyak, pinter kenapa? Iya, pinter otak-atik, pinter berkelit sehingga sulit sekali ditentukan. Baik, itu yang untuk barang curiannya. Kemudian fil masruk minhu, kurbannya sah dipotong tangannya kalau barang yang dicuri itu dari kurban, kriterianya satu, malikan, dia pemilik harta tersebut.
Jadi kalau bukan pemiliknya, misalkan apa namanya, panjenengan, ya di sampingnya ada HP, ya di sampingnya ada HP, terus saya ngambil paksa ataupun saya curi itu HP itu, tapi bukan milik jenengan, kira-kira saya dihukum gitu? Ya nggak dihukum kan, nggak tahu pemiliknya siapa ini. Artinya tadi apa namanya, nggak jelas. Ya, saya ngambil HP tapi yang laporin bukan pemilik. Ini disyaratkan dalam apa, kurbannya, dalam fikihnya. Lalu siapa lagi? Sohibu yadi amanatin. Kalau ada orang nyuri dan yang kurbannya itu memang dia diberi amanah menjaga, ini baru boleh dipotong tangannya. Misalkan saya disuruh oleh Pak Jarwo untuk menjaga rumahnya, tiba-tiba ada pencurian dan saya saksi betul, tahu betul dia mencuri, Pak itu rekamannya ada, videonya ada, maka itu sah. Ketika sampai nisab maka dipotong tangannya, ya, karena saya dikasih amanah meskipun bukan pemilik benda tersebut yang dicuri. Kemudian atau orang yang dititipi, ya sama, amanah, dititipi, diwasiati, niku sama. Ya. Kemudian ya, jadi intinya adalah ketika kurbannya itu bisa dipastikan itu yang bertanggung jawab, baik pemilik ataupun orang yang diamanai atau mitra dan lain sebagainya. Dalam hal ini baru boleh dilaksanakan had nopo qat'u, potong tangan itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, tempat pencuriannya harus di mana? Antakunas sarokoh fi daril Islam. Baik, ini yang poin penting. Dalam fikih Islam tentu ini bisa dipraktekkan kalau di negara Islam. Ya, falatuk to'u, maka tidak boleh ada potong tangan fi daril harbi, di satu kawasan yang itu apa namanya, harb, sedang terjadi peperangan ataupun tidak jelas kawasannya sedang diperebutkan. Kalau kita sekarang juga sama, karena negara Indonesia itu diatur dengan apa, hukum apa? Hukum apa? Betul, hukum Islam kan? Apa? Hukum apa kita ini? Oke, hukum perdata yang sudah ada apa kitabnya itu ya. Ini saya ngomong ini idealnya adalah ketika kemudian ada Darul Islam. Kemudian itu untuk keempat ini Pak. Jadi untuk keempat komponen unsur yang baru bisa dilaksanakan potong tangan. Tentang pencurinya, lalu tentang apa namanya, barang yang dicuri, lalu kemudian apa, kurbannya, seperti tadi nggak bisa dipotong tangan, ada suami terus ngambil barangnya istri, selama jadi istri suami loh Pak ya. Tapi kalau udah cerai itu beda Pak ya. Udah cerai itu miliknya masing-masing. Makanya kalau ada istilahnya itu gono gini, kamu begono, saya begini, itu sudah jelas, itu sudah jelas. Pripun? Nggih. Nah, ada pencuri lalu tertangkap, terus dihakimi. Nggih, sebenarnya kalau saya mengatakan secara apa namanya, ilmu fikihnya itu tidak sesuai prosedur, ya. Karena setelah ini tuh ada pembahasan yang lebih luas lagi, yaitu begal. Begal itu qat'ut thoriq, orang yang memotong jalan untuk sengaja melukai ataupun mengambil harta atau bahkan membunuh. Itu nanti baru di situ nanti ada hukumannya, itu banyak sekali, bukan hanya potong tangan. Dan yang berlaku di masyarakat kita itu ini Pak, yang dicuri juga kita tidak tahu sampai disop apa enggak. Kadang-kadang ada orang nyuri sandal itu sudah bonyok duluan, ngambil itu Pak, bonyok duluan. Nyuri ayam belum ke kantor polisi sudah mati bahkan. Itu yang sangat disayangkan dari masyarakat kita, karena mungkin merasa benar sikapnya padahal tidak dibenarkan. Jadi kalau jenengan tahu ada kasus pencurian, kalau bisa nangkap, ditangkap. Setelah ditangkap, serahkan pada, iya, sederhananya begitu, serahkan pada yang menangani. Kalau sampai kemudian ditangani sendiri, itu namanya
Iya, istilahnya hukum kalau dalam masyarakat hukum rimba. Dan itu dalam Islam tidak ada aturannya. Sejahat-jahat pencuri di zaman Nabi itu masih dimaafkan sama Nabi. Bahkan bolak-balik dicambuk itu. Ya, karena pencuriannya nggak sampai nisab. Tapi zaman Nabi juga begitu. Ada orang yang mencuri. Kemarin saya sampaikan apa? Selendangnya Sofwan yang memang mahal. Waktu itu ditaruh di sampingnya, ditinggal tidur sebentar terus hilang. Terus setelah itu ketangkap, ya diserahkan pada Nabi, dipotong karena mencapai nisab. Selendangnya itu ada emasnya segala macam itu. Tetapi waktu itu kemudian Sofwan mengatakan, ya Rasulullah, nggak usah dipotong tangan, tak maafkan, itu biar buat dia aja sedekah. Tapi apa kata Nabi? Tetap jalankan. Kenapa nggak dari tadi bilangnya itu? Sudah diangkat kasusnya kamu baru bilang. Mbok dari awal, ya Rasulullah saya kecurian tapi saya ikhlas. Itu nggak ada urusan. Ini sudah diangkat, sudah ditangani Rasul. Baru ketika sudah terbukti semua lah kok bilang, "No, ya Rasulullah, sudah saya maafkan. Saya sedekahkan selendang emas saya itu." Gak kitmah bahasanya gitu, tetap jalankan. Makanya pribon? Ya seperti itu. Jadi dalam Islam itu luar biasa. Jadi saya ulang lagi untuk masalah tadi Pak, itu tidak ada prosedurnya dalam fikih Islam. Itu adalah fikih tata cara masyarakat kita menghakimi satu urusan, terutama urusan pencurian. Jadi nanti kalau jenengan nemu, langsung saja kalau bisa tangkap, langsung saja dibawa ke kantor atau telepon polisinya. Kalau jenengan bawa ke balai desa, alamat Pak. Ya, alamat warga banyak yang datang, lalu banyak yang akan iuran. Iuran apa? Pukulan. Oh kamu itu banyak. Pribon? Iya, mau kan hilang terus gara-gara awakmu padahal dia gak kehilangan. Gak kehilangan tapi melu umek ya. Iya, sering terjadi di pondok saya ini, sering di Tragal itu, di kampung kan aman Pak ya. Jadi pencuri itu paling enak nyuri di kampung-kampung. Kalau ada rumah terbuka tuh, siang malam sangat gampang sekali. Tapi naasnya di antara 3 kasus pencurian 2-nya ketangkap. Karena anak kampung itu nggak rela, meskipun yang dicuri itu HP senilai 200.000, tapi harus kembalikan. Baik dalam kondisi baik maupun tidak, kalau HP-nya nggak kembali ya orangnya yang dapat ganjaran, harus menerima resiko yang berat. Baik. Oh ya, sebelum saya tutup, dalam Islam adakah hukum membakar manusia? Karena saya menyaksikan di grup kita, alhamdulillah ada yang nge-share, ada satu ini membakar orang Zionis ya. Jadi saya sedikit sharing saja. Jadi ada zaman dulu, itu zaman Ali, itu Ali bin Abi Thalib pernah melaksanakan itu, membakar itu. Kenapa? Kasusnya waktu itu ada orang di zaman Ali yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Sudah dinasihati, disuruh tobat, nggak mau, tetap engkau itu Tuhan Ali. Jangan buka sejarah, nanti ada. Karena kalau begini ini kultus yang berbahaya ini. Nggak boleh ini, harus di stop ya, dan harus dikasih pelajaran yang sangat mahal ya, karena menganggap Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan yang berhak disembah, dibakarlah orang itu. Jadi seperti itu. Di dalam Islam itu banyak pelaksanaan hukum Islam yang memang kalau dipelajari seakan-akan menurut kita itu kok gak manusiawi ya, ada lagi orang yang ini begini. Ya itulah ikhtiar. Bagaimana? Dalam? Iya, secara umum memang begitu. Tapi dalam persoalan khusus itu boleh dan ada. Karena sudah dipraktekkan oleh Sayyidina Ali. Karena ini berbahaya sekali. Ya secara umum tetap kalau dalam dalil fikih itu Pak, rumusnya itu memang dalil umum diberlakukan umum. Kalau ada dalil khusus itu sesuai dengan konteksnya itu boleh. Ya, membakar binatang apa itu kan. Jadi ya itu nggak boleh secara umum, tapi boleh kalau ada
sebab khusus. Niki perlu memang dikaji lagi memang kapan-kapan insya Allah. Jenis-jenis hukuman dalam Islam yang kira-kira dari awal agak ringan sampai ekstrim itu ada semua. Menjatuhkan dari gedung misalkan, boleh enggak? Ada dalilnya. Jadi dibawa ke atas gedung terus diseruduk nengeten sampai jatuh dari ke jarak mungkin sekitar 200 meter juga ada. Kemudian banyak lagi lah nanti insya Allah kita sampaikan kapan-kapan. Mudah-mudahan umur panjang sehat semuanya, bisa kembali menuntut ilmu di bulan depan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Semua yang salah itu dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.